Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan lembar kerja mahasiswa 2, yaitu metode Northwest Corner dan Discourse. Kelompok kami disusun oleh Pandu Satria dengan NIM akhir 3008 dan saya sendiri memberi Rizal dengan NIM akhir 3046, lalu Diki Ferdianto dengan NIM akhir 3056. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu teori dan konsep terkait masalah transportasi dan metode Northwest Corner. Mari bahas beberapa konsep kunci. Pertama yaitu masalah transportasi. Nah, masalah ini berkaitan dengan pendistribusian suatu komoditas dari sejumlah sumber atau supply ke sejumlah tujuan atau demand dengan tujuan meminimalkan biaya distribusi. Karakter utama dari masalah transportasi meliputi sumber dan tujuan yang terbatas. Lalu ada jumlah komoditas yang tersedia di setiap sumber dan yang dibutuhkan di setiap tujuan. Yang terakhir ada biaya transportasi per unit komoditas dari setiap sumber ke setiap tujuan. Tujuan utama dari masalah transportasi ini adalah meminimalkan biaya distribusi total. Lalu yang kedua adalah metode Northwest Corner. Metode ini ada untuk menentukan solusi awal yang layak dalam masalah transportasi. Langkah-langkahnya bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mulai dari sel paling kiri atas atau Northwest Corner dari tabel transportasi. Lalu mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel tersebut sesuai dengan supply atau demand yang lebih kecil. Yang ketiga, hapus baris jika supply habis, atau kolom jika demand terpenuhi yang sudah selesai. Lalu lanjutkan ke sel berikutnya di kanan jika kolom dihapus, atau ke bawah jika baris dihapus. Selanjutnya, hanya mengulangi langkah 2 sampai 4 hingga semua alokasi selesai. Nah, metode ini tidak mempertimbangkan biaya transportasi dalam alokasi awal, hingga solusi yang dihasilkan mungkin jauh dari kata optimal. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari bagian saya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diki. Perkenalkan, nama saya Diki Ferdianto dengan NIM akhir 3056. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode least cost. Metode least cost adalah metode alternatif untuk menentukan solusi awal yang layak dengan melakukan langkah-langkahnya meliputi di bawah ini, yaitu pertama, identifikasi sel dengan biaya transportasi terendah di seluruh table. Kemudian yang kedua, alokasikan sebanyak mungkin ke sel tersebut, sesuaikan dengan supply atau demand yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah hapus baris atau kolom yang sudah terpenuhi dan langkah terakhir, ulangi langkah 1, 2, 3 hingga semua alokasi terselesai. Metode ini mempertimbangkan biaya transportasi sehingga cenderung menghasilkan solusi awal yang lebih dekat dengan optimal dibandingkan metode Northwest Corner atau metode awal. Kemudian kita akan lanjut ke pembacaan masalah, yaitu yang pertama kita akan mengoleksikan data terlebih dahulu. Langkah pertama adalah mengumpulkan data. Data diperoleh dari wawancara dan survei mengenai produksi tape untuk mendapatkan daftar kapasitas gudang dan permintaan reseller, serta biaya per unit antara satu gudang dan satu reseller. Data yang diperoleh mencakup 6 lokasi gudang dan 5 reseller. Data tersebut dapat ditampilkan di tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel keempat. Pertama di sini tabel pertama yaitu yang berisikan produsen, yaitu Raja Madu, Rasa Madu, Kumbang Madu, Tawar Madu, Super Madu, dan Sari Madu dengan kapasitas sebagai berikut yaitu 75, 135, 45, 20, 15, dan 80. Kemudian kita akan lanjut ke tabel kedua yang berisikan reseller dengan demandnya. Reseller pertama yaitu Cita Rasa dengan demand 40, Sari Rasa dengan demand 110, Prima Rasa dengan demand 130, Glenmore dengan demand 110, dan Primadona dengan demand 80. Kemudian kita akan masuk ke tabel ketiga. Di tabel ketiga ini adalah biaya transportasi antara reseller dan gudangnya, yaitu Raja Madu dan Cita Rasa 550, Rasa Madu dan Cita Rasa 850, seperti yang ditampilkan di tabel ini. Kemudian tabel keempat menggabungkan tabel 1, 2, dan 3. Di sini terdapat biaya transportasinya yang terdapat di tabel ketiga, dan di bawahnya terdapat demand yaitu 40, 110, 130, 10, dan 80, dan di sebelahnya terdapat kapasitas yaitu 75, 135, 45, 20, 15, dan 80.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Satria dengan NIM 3008. Maaf sebelumnya saya menggunakan handphone di sini karena masih ada kendala pada laptop saya. Oke, kali ini saya menjelaskan tentang menggunakan metode last cost. Jadi kini kan kita udah mendapatkan eh, seluruh supply gitu kan. Di sini ada tabel yang telah disediakan. Nah, langkah-langkahnya itu gimana untuk menentukan last cost? Nah, pertama itu pilih biaya terendah 500 gitu kan. Pilih biaya terendah 500 yaitu sari madu dan sari madu cita rasa ya. Nah, selanjutnya pilih biaya terendah berikutnya yaitu 500 sari madu sari rasa dan alokasikan ke 40 unit. Nah, sama sebelumnya tuh ke alokasikan ke 40 unit ini ya. Cita rasa sari madu. Nah, selanjutnya pilih biaya berikutnya yaitu 550 Raja Madu dan Sari Rasa ya. Raja Madu dan Sari Rasa. Nah, 50 ya dialokasikan ke 70 unit gitu. Nah, selanjutnya pilih biaya terendah berikutnya yaitu 550 Raja Madu dan Prisma Rasa dialokasikan ke 5 menit. Ya. Nah, selanjutnya pilih biaya berikutnya yaitu 640 Super Madu dan Sari Rasa dan alokasikan ke 110 menit. Nah, total biaya di sini kita kan sudah menentukan tuh biaya terendahnya. Nah, kita kalikan ke unitnya masing-masing. Masing-masing. Nah, ini kita dapatkan segini, lalu kita jumlahkan gitu kan. Setelah dijumlahkan 253.000 kan unit 253.865 unit. Nah, jadi kita mendapatkan 253.860 unit. Nah, selanjutnya yang ketiga, persentase efisiensi. Nah, persentase efisiensi ini ada rumusnya gitu. Untuk mencari persentase efisiensi. Nah, total biaya solusi awal ya dikurangi total biaya solusi optimal per total biaya solusi optimal dikali 100 gitu dibagi biaya solusi optimal. Nah, tadi kan total biaya solusi optimalnya kan kita mendapatkan 253.850 dan yang ini ya. Dan yang apa? Total biaya solusi awal kita mendapatkan 267.250. Total biaya solusi optimal cost-nya 25 ke 860 yang tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita eksekusi ke dalam rumus dan mendapatkan 5,27%. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.